Presiden Joko Widodo, Jokowi, memilih Nusantara sebagai nama untuk Ibu Kota Negara IKN di Kalimantan Timur nanti. Di Malaysia, Nusantara dipahami sebagai Kepulauan Melayu. Netizen Malaysia sempat merespons penamaan Nusantara untuk Ibu Kota Negara RI. Pengertian Nusantara versi negeri jiran itu termaktub dalam Kamus Bahasa dan Pustaka Malaysia, lazim disebut Kamus Dewan. Ini adalah kamus resmi terbitan pemerintah Malaysia, setara dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia di Republik Indonesia KBBI untuk RI. Bukan Jawa sentris. Berikut adalah pengertian Nusantara menurut Kamus Bahasa dan Pustaka Malaysia, versi daring. Nusantara. Definisi, Kepulauan Melayu, kenusantaraan hal yang berkaitan dengan Nusantara, berpegang teguh pada asas kebersamaan untuk mempertahankan sifat gelombang yang asasi. Kamus Dewan edisi keempat. Definisi, Kepulauan Melayu, kenusantaraan hal berkaitan dengan Nusantara. Kamus Pelajar edisi kedua. Adapun menurut KBBI edisi V, Nusantara berarti sebutan nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Pro kontra nama Ibu Kota Nusantara, Malaysia ikut merasa punya. Dalam Kamus Dewan Melayu Malaysia, istilah Nusantara bermakna Kepulauan Melayu. Merujuk pada Ensiklopedia Britannica, Kepulauan Melayu, Malay Archipelago, adalah kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau Indonesia dan sekitar 7.000 pulau Filipina. Kadang-kadang, Pulau Nugini Papua ikut masuk dalam pengertian Kepulauan Melayu. Kepulauan Andaman Nicobar dan Kepulauan Bismarck tidak masuk dalam Kepulauan Melayu. Makna dari Kepulauan Melayu sama dengan Hindia Timur. Perbedaan makna Nusantara antara Indonesia dan Malaysia disorot oleh Hans-Dieter Evers, Profesor Emeritus di Pusat Riset Pengembangan Universitas Bonn, sekaligus Ketua di Institut Studi Malaysia dan Internasional, Universitas Kebangsaan Malaysia. Penjelasan berikut disarikan dari tulisan dia berjudul, Nusantara, History of a Concept, dalam jurnal terbitan Malaysian Brand of the Royal Asiatic Society. Namun semuanya berasal dari sejarah yang sama. Kata, Nusantara, diambil dari zaman Kerajaan Majapahit, kerajaan yang berpusat di Jawa Timur namun punya wilayah sampai Tanah Melayu, baik Melayu Sumatera maupun Melayu Semenanjung. Kata, Nusantara, tercantum dalam Kakawin Nagara Kertagama karangan Empu Prapanca tahun 1365, juga Kitab Pararaton tahun 1481. Kata, Nusa, menurut Hans-Dieter Evers ini berasal dari bahasa Sanskerta, bermakna pulau, dan antara, bermakna di antara, atau meliputi. Bila digabungkan menjadi Nusantara, maka maknanya adalah pulau-pulau lain. Demikianlah makna awal dari Nusantara. Hans-Dieter Evers mengutip Bernhard Flicke yang juga memahami Nusantara sebagai kata bermakna pulau-pulau lain yang dipandang oleh Jawa atau Bali. Pulau-pulau lain inilah yang juga dipandang orang Jawa atau Bali sebagai dunia luar. Sumpah Palapa dari Mahapatih Majapahit Gajah Mada juga menyebut Nusantara. Maknanya adalah daerah-daerah yang harus dia taklukkan, jadi bukan daerah di dalam wilayah Majapahit saat itu melainkan daerah di luar wilayah Majapahit saat itu, bahkan ada daerah-daerah yang masih termasuk Pulau Jawa. Begini bunyi Sumpah Palapa sebagaimana dikutip dari situs Kemendikbud.ri. Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, sekarang Malaysia Red Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, sekarang Singapura Red, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Selanjutnya, kata Nusantara tidak lagi dipakai dalam pengertian Majapahit. Nusantara dipandang sebagai pulau-pulau yang dijajah Belanda, termasuk Pulau Jawa. Demikianlah pengertian Nusantara yang diusung Ki Hajar Dewantara, tokoh pergerakan nasional kemerdekaan Indonesia. Di Malaysia,
Pengertian Nusantara secara Ibu Kota Negara RI yang baru, Nusantara. Presiden Jokowi memilih Nusantara sebagai nama ibu kota negara yang baru, yakni di Kalimantan Timur. DPR sudah menyetujui UU Ibu Kota Negara (IKN) lewat rapat paripurna DPR, tanggal 18 Januari tahun 2021. Dalam pembicaraan tingkat 1 pada rapat kerja bersama pemerintah pada tanggal 18 Januari tahun 2022 pada pukul 0.30 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi, pendapat Komite 1 DPD RI dan pemerintah telah disepakati bahwa Ibu Kota Negara diberi nama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara, tutur kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Sempat terjadi perdebatan, istilah Nusantara dinilai sejarawan terlalu Jawa sentris. Namun demikian, sejarawan dari Samarinda, Muhammad Sarip, mengatakan Nusantara adalah nama lama dari Kutai. Baca juga, Jokowi disebut sudah kantongi nama pemimpin ibu kota baru. Sarip mendasarkan keterangannya pada tulisan Solko Waltrom berjudul, Uit de Salasila van Kutai, dalam Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, terbitan Brill, tanggal 1 Januari tahun 1888. SW Trom tersebut merupakan sosok yang pernah menjabat sebagai asisten residen OS Borneo dan meneliti manuskrip Salasilah Kutai. Dalam risetnya, Trom menulis bahwa menurut tradisi lisan setempat, sebelum Kutai menjadi nama kerajaan, kala itu wilayahnya menyandang nama Nusantara. Teks asli versi Trom dalam bukunya yang berjudul Uit de Salasila van Kutai adalah Nusantara, ujar Sarip. Netizen Malaysia, kata Nusantara, sempat menjadi trending topik di Twitter, Senin 17/1 kemarin. Yang unik, sebagian tweet adalah dari Malaysia. Mereka agak kesal karena merasa Indonesia mengklaim istilah Nusantara. Warga negeri jiran itu juga merasa istilah Nusantara adalah milik mereka juga. Aku pelik mengapa rakan-rakan dari Indonesia klaim Nusantara itu milik Indonesia, dan marah bila aku gunakan istilah mitologi Nusantara sehingga mengamuk dalam DM. Hakikat, terminologi Nusantara itu sebenarnya berbeza di Malaysia dan Indonesia, kata @seketula ****. Duh emang sebagian dokter orang Indonesia ini overnationalism, kata @wargu ****.